itu kemudian biasanya itu kita melakukan pemberian kode, ya, pemberian kode, coding, yang itu merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter atau simbol. Misalnya kan kita dalam melakukan wawancara atau mengambil data itu, ya, interview dengan responden itu kan menggunakan kalimat, ya kan, misalnya pertanyaan misalnya dengan begitu, ya, Bapak, kalau misalnya kita melakukan survei atau penelitian di kalangan industri, kita ingin mengetahui klasifikasi industri itu, ada pertanian, pertambangan, ya kan, aneka industri, konstruksi, keuangan, industri dasar dan menengah, macam-macam kan gitu kan. Nah, ketika kita akan melakukan pemrosesan data itu, nggak mungkin kita menaruh kalimat industri menengah gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa diproses, ya kan. Nah, makanya itu diberikan coding, misalnya industri pertanian kodenya itu 101, ya kan. Kemudian industri konstruksi, properti dan real estate itu 102 dan seterusnya. Jadi kita memberikan kode-kode itu, ya. Nah, kode-kode itu yang berupa angka-angka itu, ya, kemudian diproses, ya. Nah, pemrosesan data itu biasanya menggunakan berbagai sekarang ini kan paket-paket program, ya, program statistik gitu, ya. Ada yang disebut SAS, ya, statistical analysis system, kemudian ada SPSS, ya, ada macam-macam, ya, statisi, Minitab. Nah, yang biasa digunakan untuk penelitian di bidang bisnis atau manajemen itu, ya, itu adalah SPSS, ya, Statistical Package for the Social Sciences, ya. Atau di bidang ekonomi itu biasanya ada Statistical Analysis System, ya, atau sekarang ada EView, ada macam-macam lah, ya. Coba ada yang pernah belajar itu enggak, SAS atau SPSS? SPSS lah mungkin. Pernah Pak belajar, ada Belajar, ya. mata kuliahnya. Oke, nah itu, ya. Ini udah tahu lah, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, ya. Nah, itu review daripada sebelumnya. Kita akan melanjutkan dengan membahas statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif itu merupakan proses transformasi dalam penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ada rearranging, ada ordering, ada manipulating data. Manipulating bukan dalam bentuk negatif pengertiannya, ya, to generate descriptive informasi, ya. Nah, jadi nanti biasanya itu ditampilkan, ya, statistik deskriptif itu dalam bentuk tabulasi, ya, tabel-tabel atau frekuensi, persentasi dan seterusnya, ya. Ada cross tabulasi menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain, ya kan, dan seterusnya. Nah, statistik deskriptif umumnya itu digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama, ya, dan biasanya juga data demografi daripada responden, misalnya umur dan seterusnya, ya, jenis kelamin dan seterusnya. Nah, biasanya di dalam statistik deskriptif ini ukuran yang digunakan dalam deskripsi itu antara lain berupa frekuensi tendensi sentral, ya, atau itu frekuensi tendensi sentral, ntar kita akan bahas juga, itu misalnya rata-rata, median, dan modus.
atau variabilitas atau dispersi penyebaran ya. Misalnya itu ukurannya itu adalah deviasi standar dan varian. Atau koefisien korelasi antar variabel penelitian ya. Kalau variasi korelasi itu mengukur apa namanya hubungan ya, kekuatan atau ada tidaknya apa hubungan ya, kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau misalnya kita mengukur pengaruh daripada penjualan terhadap atau pengaruh apa misalnya pendidikan karyawan terhadap profitabilitas perusahaan ya, nanti kita akan mengukur apakah memang bagaimana kekuatan hubungan antara dua variabel itu ya kan. Nah itu bisa kita lakukan koefisien korelasi antar variabel. Nah ini biasanya itu ditampilkan atau ditulis dengan statistik deskriptif itu. Nah, ukuran yang digunakan di dalam statistik deskriptif itu tergantung pada tipe skala pengukuran konstrak yang digunakan dalam penelitian. Ya. Nah, misalnya saja, nah ini ya, jadi ukuran konstrak yang digunakan dalam penelitian itu menentukan statistik deskriptif yang akan kita gunakan ya. Nah, kalau misalnya tipe measurementnya itu adalah nominal, ya kan, maka tipe deskriptif analisis yang digunakan itu adalah itu bisa dalam bentuk frekuensi ya, tabel, proportion, persentase misalnya berapa persen, berapa apa namanya yang berlatar pendidikan SD berapa persen, yang berlatar pendidikan SMP berapa persen, seperti itu ya. Atau kalau misalnya lebih daripada dua kategori, ya kan, itu bisa pakai mode gitu ya. Misalnya selama bekerja dengan jumlah penduduk gitu. Jadi dibuat proporsi antara lamanya bekerja dengan jumlah penduduk itu berapa persen. Nah, itu bisa kita berikan dalam bentuk statistik deskriptif seperti itu. Nah, ini kalau tipe measurementnya itu adalah nominal ya. Nah, kalau misalnya tipe measurementnya itu adalah ordinal, ya kan, maka Ibu ngambil rantang di atas nggak, Bu? Rantang di atas. tipe daripada statistik deskriptif yang kita gunakan itu adalah apa namanya median ya. Median itu pengukuran tendensi sentral berdasarkan nilai data yang terletak di tengah-tengah, midpoint ya. Nah, misalnya saja nanti kita kasih contoh ya, ini apa namanya urutan apa itu angka tengahnya daripada pengukuran median tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau tipe measurementnya itu adalah interval, ya kan, maka tipe deskriptif yang kita gunakan itu adalah
rata-rata ya, atau arithmetic mean ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya tipe pengukurannya itu berupa tipe measurementnya itu berupa rasio ya, perbandingan, maka biasanya kita tipe deskriptif yang kita gunakan itu adalah index numbers atau geometric mean atau harmonic mean. Nanti kita akan bahas masing-masing pengukuran tersebut ya. Nah, tabulasi ini ya, tabulasi itu yang merupakan ini ya, merupakan pengukuran statistik deskriptif ya, berdasarkan ukuran tipe nominal itu ya. Itu memang digunakan ya untuk mengarrange ya, mengatur data itu di dalam tabel ya yang lebih mudah dipahami ya, atau ya itu yang merupakan ringkasan dari data sampel yang kita kumpulkan ya. Nah, ini ada dua jenis, ada bisa provinsi tabel atau presentasi ya. Nah, jadi kalau frekuensi tabel itu merupakan satu ukuran dalam statistik deskriptif ya, yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori ya. Misalnya saja frekuensi tentang apa namanya nih, jenis kelamin itu kan ada jenis kelamin, kemudian apa namanya, misalnya lamanya bekerja itu ya, dan seterusnya gitu. Jadi namanya nanti bisa kita kategorikan, misalnya lama bekerja itu di bawah 1 tahun ya, di bawah atau 1 tahun 2 tahun. Nah, kemudian kita buat presentasi dari data penelitian ini, berapa orang yang memiliki pengalaman bekerja di bawah 1 tahun, ada 1 tahun 2 tahun ya, persentasenya itu berapa, itu apa namanya, frekuensi presentasi ya. Nah, bisa di dalam absolut juga, tetapi bukan hanya dalam presentasi ya. Bisa dalam misalnya absolut itu misalnya ya berapa jumlahnya gitu. Misalnya yang bekerja antara di bawah 1 tahun ada jumlahnya 50, di bawah antara 1 tahun sampai 2 tahun 65, itu berapa gitu. Dan di situ kan kemudian ada total ya, ada total, misalnya totalnya 1000, kemudian kita buat persentase. Jadi kalau misalnya di bawah 1 tahun itu tadi 50 dibagi 1000 itu berapa tuh? Itu kan berarti 2,5% gitu. Nah, itu ukuran frekuensi ya dalam statistik deskriptif ya. Jadi saya kira kalau itu kita misalnya ini kan ini sorry ya. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk bisa atau untuk menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Atau sekarang bisa saja misalnya dibuat berbagai penampilan ya, dalam diagram atau dalam bentuk diagram lingkaran. Kalau misalnya jenis kelamin 56%, 43% ya, laki-lakinya 56%, wanitanya 44%, seperti itu kan ada diagram. Ada bentuk juga diagram batang gitu kan, mengukur misalnya lama bekerja yang di bawah 1 tahun ada berapa persen
1 tahun sampai 2 tahun berapa persen dan seterusnya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang tadi saya sebutkan sebagai pengukuran yang menggunakan apa yang disebut sebagai tendensi sentral, ya, sentral tendensi. Jadi tendensi sentral atau sentral tendensi itu merupakan ukuran dalam statistik deskriptif, ya, yang menunjukkan nilai sentral dari distribusi penelitian. Tendensi sentral ini dapat dinyatakan dalam 3 macam ukuran biasanya, ya. Ada rata-rata, ada median, ya, dan ada modus. Dan masing-masing 3 macam ukuran itu mengukur nilai sentral yang atau dalam pengertian yang berbeda, ya. Jadi ini yang kalau misalnya tipe scale-nya itu nominal, misalnya ukurnya itu kan mode gitu. Kemudian kalau ordinal itu adalah median, ya. Kalau misalnya interval atau ratio deviation itu adalah mean, ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kalau rata-rata itu kita bahas tentang rata-rata dulu, ya. Jadi tendensi sentral itu tadi dinyatakan dalam bentuk 3 macam ukuran, rata-rata, median, sama modus. Rata-rata itu merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara membagi nilai hasil penjumlahan sekelompok data dengan jumlah data yang diteliti. Tahu ya rata-rata, ya? Mungkin udah udah nggak perlu dijelasin lagi lah, ya. Rumusnya itu kan jumlah yang biasanya kita gunakan itu dalam bentuk rumus, ya. Rumusnya itu ada nggak di sini? Rumus rata-rata tahu kan? Ada di bukunya, ada rumus rata-rata, ada kan, ya? Halo. Oke. Bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ya. Rata-rata kan udah tahu, ya, rumus rata-rata, ya. Jadi kalau misalnya ada jumlah sampelnya itu ada misalnya ini data tentang misalnya, ya, unit penjualan mobil dalam dan setiap bulan, ya, berdasarkan sales yang dijadikan sampel penelitian. Misalnya ada 9 sales, ya, masing-masing itu memiliki jumlah penjualan yang berbeda, ya kan. Berarti total daripada
penjualan itu 200, jadi ada 9 orang, total penjualannya tuh 270. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah berapa? 270 dibagi dengan 9, ya kan? Berapa tuh? 30. Nah, tapi masing-masing daripada sales itu memiliki jumlah penjualan yang berbeda. Ada yang 40, ada yang 10, misalnya ada yang 35, ada yang 25, tapi totalnya itu adalah 270. Itu rata-rata itu saya kira tahu lah. Nah, kemudian yang kedua adalah median, ya. Median itu pengukuran tendensi sentral berdasarkan nilai data yang terletak di tengah-tengah, ya, di midpoint gitu, dari satu distribusi, ya, data penelitian yang disusun secara berurutan. Nah, kalau misalnya kita memiliki distribusi data sampel urutan 1 misalnya sampai dengan 9, ya. Nah, kemudian data datanya itu 10, ya kan, urutannya itu 1 sampai 9, kemudian datanya itu 10, ya kan, 15, 20, 25, ya, 35, jadi 40, ya kan, 40, 40, 45 misalnya, seperti itu. Nah, angka median itu adalah berdasarkan urutan frekuensinya, ya. Nah, angka tengah terletak, ya, angka tengahnya terletak pada di urutan yang nomor 5, ya. Maka median atau angka tengah dari susunan dalam data tersebut adalah 35. Nah, jadi ada perbedaan antara sebenarnya median itu dengan rata-rata, ya. Jadi kalau rata-rata dari median, keduanya itu merupakan pengukur nilai sentral dari satu distribusi data, ya. Jadi keduanya itu relatif tidak berbeda jika nilai-nilai dan data yang diteliti itu relatif tidak ekstrim. Nah, tetapi kalau misalnya datanya ekstrim, itu akan menyebabkan distribusi datanya itu tidak simetris, ya. Nah, jadi di sini akan ada perbedaan antara rata-rata antara rata-rata dengan median, ya. Nah, berbeda dengan angka rata-rata, maka median itu kurang sensitif terhadap nilai yang ekstrim, ya. Nah, di sini kalau misalnya rata-rata kurvanya itu adalah normal, ya, kurva normal, tahu kan, maka antara rata-rata dan median itu tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya kurvanya itu adalah ekstrim, distribusinya itu ekstrim, ya, maka antara median itu dengan rata-rata itu akan ada perbedaan, ya. Nah, di sini bedanya antara rata-rata dan median. Jadi sangat tergantung daripada data atau bentuk kurva data yang kita miliki itu, ya. Tapi biasanya dalam penelitian atau dari semua data yang ada di dunia ini, ya, hampir semua lah, ya, itu umumnya itu adalah kurvanya itu adalah kurva normal, gitu. Makanya kemudian biasanya kita menggunakan rata-rata sebagai bentuk pengukuran yang paling banyak digunakan, ya. Nah, itu rata-rata dengan median. Nah, sekarang itu modus, ya. Kalau modus itu mengukur tendensi sentral berdasarkan
data yang memiliki frekuensi paling banyak dalam satu distribusi data ya. Misalnya di dalam tadi data yang saya sebutkan itu ya, maka data misalnya tadi kan ada data tentang urutan berdasarkan urutan ya, urutan si A 10, si B dan nomor 2 nya 15 dan seterusnya. Maka angka modus itu adalah data yang paling memiliki frekuensi yang paling banyak ya. Misalnya di sini adalah 40 adalah paling banyak datanya itu 40 gitu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi kalau misalnya sampel nomor 1 ini kalau modusnya sampel nomor 1 si A itu sales nomor 1 sih, itu penjualannya 40 ya kan. Di sales nomor 2 itu 10, sales nomor 3 20, sales nomor 4 40, mengulang yang tadi kan. Sales nomor 5 40, sales nomor 6 25, sales nomor 7 40, sales nomor 8 40 misalnya. Kemudian sales nomor 9 45. Nah, maka modus itu adalah 40 itu. Jadi karena paling banyak frekuensinya di dalam sampel penelitian yang kita peroleh itu gitu ya. Oke, nah ini udah tadi saya sampaikan ya. Nah, ini pengukuran tentang sentral tendensi. Nah, kemudian biasanya kita tadi saya menyebutkan bahwa data-data statistik deskriptif itu dia biasa ditampilkan dalam bentuk tabel ya, tabel frekuensi ataupun tabel cross tabulasi. Cross tabulasi itu biasanya itu mengorganisasikan data berdasarkan grup, kategori, kelas ya, ataupun comparison ya, ataupun hubungan ya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini udah presentasinya udah udah dikirim belum? Udah di emailkan belum sama siapa? Udah kalau nggak salah ya, minggu yang lalu ya. Apa sih ini ada nggak siapa namanya? Sudah, Pak. Udah ya. Oke ya. Oke. Iya, Pak. Kalau yang Vika itu udah juga Vika ya? Udah. Ini ada berbagai bentuk tabel ya, cross tabulasi ya, ada cross tabulasi, ada base table misalnya kan. Ini ada berbagai hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ya kan, seperti itu. Atau bisa juga kalau misalnya kita melihat kuadran analisis itu, tahu kan kuadran analisis itu yang ada 4 kuadran two dimensional table ya, tabel gitu kan. Ada yang horizontal sama vertikal ya kan. Kalau di sini negatif, di sini positif misalnya, kemudian di atas itu positif, di bawah negatif misalnya kan, seperti itu kan. Tapi di situ bisa juga kita melihat ya berbagai macam hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ya. Misalnya saja di dalam melihat
hubungan antara dalam kasus misalnya sekarang lah penanganan COVID hubungan antara penanganan COVID ya kan dan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya kedua-duanya positif itu makanya ada di kuadran 1 gitu kan. Jadi penanganan COVID-nya bagus, pertumbuhan ekonominya bagus. Misalnya itu negara mana saja gitu kan. Nah, kemudian ada juga negara-negara gimana? Ada juga negara-negara yang penanganan COVID-nya. Jadi kalau misalnya penanganan COVID-nya itu ada di yang horizontal gitu kan, positif ke kanan, kemudian negatif ke kiri. Kemudian ada juga pertumbuhan ekonomi itu positifnya vertikal ya, kemudian ke atas, kemudian ke bawah itu negatif. Nah, kalau misalnya di kuadran 1 itu kita ingin melihat negara-negara mana saja yang memiliki penanganan COVID yang baik, yang positif, tapi juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Nah, itu ada di kuadran 1. Kita bisa kumpulkan di situ negara mana, Cina misalnya atau apa gitu kan. Tapi juga ada negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif atau pertumbuhan penanganan COVID yang baik, tapi pertumbuhan ekonominya itu adalah negatif gitu kan. Itu ada di bawah kanan kan, kanan bawah ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada negara-negara yang penanganan COVID-nya itu negatif ya, tidak baik ya, tapi dan juga pertumbuhan ekonominya itu negatif. Nah, itu ada di kiri bawah di kuadran yang ketiga itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah pertumbuhan ekonominya itu adalah positif ya, bagus, tapi penanganan COVID-nya itu adalah tidak bagus, negatif. Nah, itu ada di kuadran keempat. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu bentuk kita menampilkan hasil penelitian ya, dalam bentuk kuadran atau tabel dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bisa dalam bentuk line graph, tabel, bar graph, seperti ini ya. Macam-macam yang kita. Oke, nah sekarang kita setelah mendiskusikan tentang tadi ya ukuran tendensi sentral ya, tendensi sentral di dalam statistik deskriptif. Sekarang kita akan mendiskusikan yang terkait dengan dispersi. Nah, tadi kan ada yang sentral, ya ada yang mengukur tendensi sentral itu adalah mengukur frekuensi tendensi sentral ya dalam bentuk rata-rata, median dan modus. Nah, tapi sekarang statistik deskriptif juga itu bisa mengukur dispersi atau penyebaran ya. Nah, untuk penyebaran ini itu ada beberapa ukuran yang digunakan ya. Yang pertama itu adalah deviasi standar ya, dan juga yang berikutnya itu adalah varian ya. Nah, jadi dispersi itu mengukur variasi data ya, yang diteliti dari angka rata-ratanya
Ya, jadi kalau misalnya rata-ratanya tadi itu adalah data yang kita gunakan itu misalnya berapa 30 ya. Nah, kita bisa melihat ininya apa selain rata-ratanya ya yang merupakan salah satu ukuran tendensi sektor, dan kita ingin melihat deviasinya ya apa namanya variasi datanya. Nah, ini deviasi itu adalah rumusnya itu dalam konteks ini misalnya ini sudah sorry saya tadi saya masih ada yang terlewat ya. Jadi dispersi itu dispersi mana? Bentar. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini yang mungkin secara bisa dilihat ini ya, secara singkat ya. Apa namanya nih statistik deskriptif yang kita biasa digunakan ya dalam mengolah penelitian. Ini ada standar error, ada median, ada mode ya, atau ada standar deviasi, ada standar varian, ada macam-macam lah, ada minimum, ada maksimum gitu ya, ada total dan seterusnya itu ya. Nah, ini yang sebenarnya sekarang ini dengan berbagai program Excel ataupun macam-macam itu gampang lah di apa sih namanya diperoleh ya. Tapi mungkin yang perlu kita pahami itu adalah konsep daripada berbagai ukuran ini ya. Jadi kalau yang dispersi itu penyebaran itu mengukur variasi data ya yang diteliti dari angka rata-ratanya. Nah, di dalam variasi data ini atau deviasi itu ya ada 3 ukuran deviasi itu. Pertama adalah deviasi rata-rata ya. Deviasi kedua adalah deviasi absolut rata-rata, kemudian ada deviasi kuadrat rata-rata, ada varian, ada deviasi standar ya. Nah, ini kita lihat ya, ada standar deviasi, ada deviasi apa namanya rata-rata ya kan, dan seterusnya. Nah, kalau deviasi rata-rata itu adalah penjumlahan dan deviasi dari masing-masing data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan jumlah data. Jadi kalau misalnya kita lihat itu penjumlahan daripada penjumlahan dari deviasi masing-masing data yang diteliti ya,
eh, dibagi dengan jumlah data, dan jumlah data misalnya n tadi, yang kalau n tadi itu 9 gitu kan. Itu deviasi rata-rata. Nah, kemudian kalau deviasi absolut rata-rata itu nilai absolutnya. Jadi kalau deviasi rata-rata itu bisa bernilai negatif, ya. Tapi kalau deviasi absolut rata-rata itu akan tetap bernilai positif karena nilai absolutnya yang digunakan, ya. Nah, kemudian kalau deviasi kuadrat rata-rata itu digunakan untuk menghilangkan tanda positif atau negatif pada masing-masing deviasi tersebut, gitu ya. Jadi karena dikuadratkan, ya kan, dikuadratkan. Kalau dikuadratkan itu kan apa namanya menjadi positif nilainya itu. Nah, nanti saya akan memberikan berbagai rumus daripada masing-masing ukuran deviasi ini, ya, di sini. Nah, itu tentang deviasi, ya, dispersi. Nah, kemudian yang kedua itu yang biasanya digunakan di dalam mengukur penyebaran atau variasi daripada data penelitian yang kita gunakan itu adalah varians, ya. Nah, varians itu merupakan nilai rata-rata dari deviasi yang dikuadratkan, ya. Yang itu kemudian sangat bermanfaat untuk mengukur variabilitas daripada sampel. Dan di sini ada varian. Nah, ini varian ini, ya. Nah, nanti kita akan memberikan rumus, kemudian akan kita berikan contoh juga, ya. Contoh misalnya dari data-data yang kita hasilkan dari sebuah penelitian. Nah, selain itu juga ada yang namanya standar deviasi, ya. Nah, ini standar deviasi. Ya, jadi kalau standar deviasi itu merupakan standar pengukuran daripada sampel data yang kita peroleh, ya, dengan mengembalikan ukuran daripada dispersi itu ke dengan cara mencari nilai akar daripada varian yang semula, ya, dari varian semula itu. Nanti kita akan kasih contoh masing-masing, sekali lagi rumus dan juga contoh dari masing-masing pengukuran tersebut. Nah, tapi intinya itu ada berbagai ukuran daripada statistik deskriptif ini itu sangat bermanfaat, ya, untuk bisa mengetahui gambaran secara umum, ya, dan hubungan yang ada antara satu variabel dengan variabel yang lain di dalam penelitian yang kita lakukan, ya, sehingga kita bisa mengetahui dan memperoleh informasi yang lebih baik daripada data-data yang kita miliki atau kita hasilkan dari penelitian tersebut, ya.
Jadi kita bisa mengetahui kalau misalnya tadi itu rata-rata penjualan mobil itu berapa. Kemudian kita juga mengetahui standar deviasinya atau variansnya. Itu kan beberapa hal sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang lebih baik daripada penelitian yang kita lakukan itu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya tentang statistik deskriptif itu merupakan satu gambaran dari informasi penelitian yang kita peroleh, ya kan? Nah, tetapi kita belum mengetahui, ya kan, kualitas, ya kan, data yang kita peroleh tersebut, ya. Nah, biasanya untuk mengetahui kualitas daripada data yang kita peroleh itu kita menggunakan ukuran yang disebut sebagai reliabilitas dan validitas, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena suatu penelitian itu akan menghasilkan kesimpulan yang bias, ya, yang bias jika datanya itu kurang reliable dan kurang valid, ya. Nah, itu tadi kalau yang tadi itu statistik deskriptif itu kan merupakan ukuran yang sifatnya itu kuantitatif, ya kan. Nah, tapi kita dalam penelitian itu tidak apa namanya ini tidak cukup, ya. Kita juga harus menguji atau mengetahui kualitas data yang kita peroleh tersebut, gitu, ya. Nah, di dalam mengukur kualitas data yang diperoleh itu, maka digunakan ukuran reliabilitas dan validitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, ada yang bisa? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Ya, Pak, belum ada. Belum ada ya, oke. Bentar. Oke, kita break dulu ya, 1 jam, kira-kira 10 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Bentar. Baik, Pak.
Oke, kita mulai lagi ya. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi kita lanjutkan ya dengan uji kualitas data yang tadi saya sampaikan. Jadi ada dua konsep ya untuk mengukur kualitas data yang kita peroleh dari penelitian itu ya. Yang pertama itu adalah reliabilitas, yang kemudian yang kedua itu adalah validitas ya. Nah, suatu penelitian itu akan menghasilkan kesimpulan yang bias ya, yang bias gitu. Nah, kalau datanya itu kurang reliable dan kurang valid, makanya penting kita bisa mengukur kualitas data tersebut ya. Nah, yang pertama itu tentang reliabilitas. Nah, konsep reliabilitas ini dapat dipahami ya dalam atau melalui ide dasar daripada konsep tersebut itu adalah konsistensi. Ya. Jadi data yang kita peroleh itu harus konsisten. Ya. Nah, itu yang konsistensi itu maka itu bisa menjamin reliabilitas tersebut. Reliabilitas itu reliable itu artinya dapat diandalkan lah. Nah, peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda. Tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas atau apakah data-data yang kita kumpulkan dari penelitian yang kita lakukan itu adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan tersebut. Ya. Nah, apakah datanya itu konsisten atau tidak. Nah, pengukuran reliabilitas itu biasanya itu menggunakan indeks numerik ya, yang disebut dengan koefisien. Nah, jadi dalam hal ini koefisien reliabilitas ini kemudian dapat diukur melalui 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah stabilitas atau koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi, dan yang terakhir adalah reliabilitas konsistensi internal. Jadi ini kita nanti ukurannya itu ada kalau misalnya sekarang ini dalam berbagai program statistik program pakai SPSS atau statistik. Nah, itu gampang kita bisa menguji reliability analisis itu ya kan. Itu tinggal diklik saja gitu kan. Tapi konsepnya itu mungkin kita harus lebih paham. Nah, yang pertama tentang koefisien stabilitas atau koefisien of stability. Nah, suatu penelitian yang menggunakan data primer, ya kan, kita sudah tahu apa itu data primer, ya. Data primer itu data yang kita kumpulkan sendiri lah, itu kira-kira secara langsung, ya, dari responden. Ya. Itu
setidaknya berkaitan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah subjek yang diteliti, ya kan. Kemudian konstruk yang kita ukur, ya. Kemudian instrumen pengukurannya, dan keempat adalah saat atau masa atau waktu pengukuran. Nah, kita ya sebagai peneliti itu mungkin bermaksud untuk menggunakan instrumen pengukuran yang instrumen pengukur konstruk yang sama terhadap subjek penelitian tertentu sebanyak 2 kali pada saat yang berbeda. Nah, perbedaan waktu antara pengukuran yang satu dengan pengukuran yang lain dapat berupa bilangan hari, waktu, minggu, ya kan, ada seterusnya. Ya. Nah, dalam konteks ini kita sebagai peneliti itu misalnya bermaksud untuk menguji stabilitas jawaban responden dari satu ke waktu yang lainnya, ya, dengan cara menghitung koefisien korelasi dari jawaban responden yang diukur dengan instrumen yang sama pada saat yang berbeda. Jadi pengujian stabilitas ini dikenal dengan sebutan retest reliability, yang pada dasarnya itu mengetahui reliabilitas data berdasarkan stabilitas atau konsistensi jawaban dari responden, ya kan. Jadi si responden itu misalnya sekarang ini kita tanya jawabannya X, ya. Kalau misalnya kita kembali lagi seminggu, 2 minggu, atau sebulan itu jawabannya itu harus konsisten, misalnya X juga tidak berbeda atau bertentangan dengan jawaban pula. Nah, ini kita bisa mengukur konsistensi jawaban itu, ya kan, dengan tadi itu dengan mengetahui koefisien stabilitas itu, ya. Nah, salah satu metode statistik yang umumnya digunakan untuk mengukur koefisien stabilitas atau teknik test dan retest itu adalah Pearson korelasi, ya. Jadi korelasi Pearson, ya. Itu namanya seperti itu. Nah, jadi itu adalah tentang koefisien stability. Nah, kemudian yang kedua itu adalah koefisien ekuivalensi. Nah, koefisien ekuivalensi itu merupakan satu pengukuran reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukur yang berbeda untuk mengukur suatu konstruk terhadap subjek penelitian tertentu pada saat yang sama. Nah, kalau tadi koefisien stabilitas itu mengukur konstruk pada waktu yang berbeda, ya kan. Kalau sekarang ini instrumen pengukur yang berbeda untuk mengukur suatu konstruk terhadap suatu subjek penelitian pada saat yang sama. Nah, jadi pendekatan yang juga disebut sebagai dalam bahasa Inggrisnya itu adalah alternate forms of reliability ini lebih menekankan pada perbedaan bentuk instrumen, ya. Sedangkan subjek penelitian, konstruk atau saat pengukurannya itu adalah sama. Jadi kalau tadi itu adalah kalau koefisien stability itu menggunakan instrumen pengukur konstruk yang sama terhadap satu subjek dalam 2 saat atau 2 waktu yang berbeda. Kalau yang
koefisien ekuivalensi itu adalah menekankan pada perbedaan bentuk instrumen, ya. Sedangkan subjek, konstrak, dan saat pengukurannya itu sama. Nah, jadi instrumennya yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dua instrumen yang berbeda, kalau misalnya koefisien reliabilitasnya itu baik, itu maka koefisien itu dapat diukur dengan menggunakan koefisien ekuivalensi. Jadi peneliti, ya, atau kita sebagai peneliti melalui pendekatan ini menguji korelasi skor jawaban responden untuk mengetahui ekuivalensi, koefisien ekuivalensi antara jawaban dengan menggunakan instrumen pengukuran yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita untuk menguji koefisien koefisien ini, kalau misalnya kita menggunakan instrumen pengukuran yang berbeda, itu jawabannya itu harus sama gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah reliabilitas konsistensi internal, yaitu internal konsistensi reliability. Nah, kalau konsistensi reliabilitas konsistensi internal itu merupakan satu alternatif lain, ya, yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menguji reliabilitas di samping tadi koefisien stabilitas dan koefisien ekuivalensi. Kalau berdasarkan konsep reliabilitas konsistensi internal ini adalah bahwa konsistensi di antara butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam satu instrumen, ya. Jadi tingkat keterkaitan antara butir pertanyaan atau pernyataan dalam satu instrumen itu mengukur suatu konstrak tertentu menunjukkan tingkat konsistensi atau tingkat reliabilitas konsistensi internal itu. Nah, kemudian biasanya untuk mengukur konsistensi internal, peneliti itu memerlukan pengujian yang menggunakan teknik statistik tertentu terhadap skor jawaban yang dihasilkan dengan dan penggunaan instrumen yang bersangkutan. Jadi kemudian dalam konteks ini kita itu sebenarnya ingin menguji konsistensi di antara butir-butir pertanyaan ataupun pernyataan dalam satu instrumen. Jadi itu harus konsisten, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tersebut, ya. Nah, untuk itu ada beberapa teknik, ya, yang digunakan untuk menguji konsistensi internal. Pertama adalah Speed-Hop Reliability Coefficient, ada Cudell-Richardson, kemudian ada yang disebut sebagai Cronbach's alpha. Nah, sekarang ini untuk bisa menguji itu biasanya di dalam program statistik, ya, paket statistik itu sudah tinggal kita masukkan saja, sudah bisa langsung dihitung, ya. Jadi kalau misalnya semakin besar angkanya, mungkin semakin konsisten, ya. Semakin kecil angkanya, itu semakin rendah konsistensinya. Nah, ini yang disebut sebagai reliabilitas. Nah, yang tadi kualitas dari data penelitian yang kita hasilkan itu tergantung pada reliabilitas yang validitas.
Nah, untuk reliabilitas tadi udah kita bahas bahwa itu harus ada istilahnya itu adalah uh, apa namanya, harus stabil ya. Itu bisa diukur dengan koefisien stability ataupun koefisien equivalency atau reliabilitas konsistensi internal ya. Nah, sekarang yang validitas. Nah, sementara validitas ini sebenarnya valid gitu ya. Nah, valid itu validitas itu ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat ya. Nah, jadi kalau misalnya reliabilitas tadi, kata sinonimnya itu yang mungkin lebih kita pahami, yang lebih mudah kita mengerti adalah konsistensi ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya validitas itu kata sinonimnya yang mudah bisa kita pahami itu adalah akurasi ya. Nah, jadi satu instrumen pengukur dikatakan valid ya, jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan ukuran panjang meter, ya kan, alat ukuran panjang, maka alat pengukurnya itu adalah meteran itu, gitu kan. Standarnya itu adalah meter per meter, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau mengukur berat, ya maka itu bukan alat pengukurnya, itu adalah meteran itu. Nah, jadi tapi kan alat timbangan itu, gitu kan, alat pengukur berat itu. Nah, jadi antara instrumen pengukur ya itu bisa dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang harusnya diukur, gitu kan. Nah, dengan perkataan lain, instrumen tersebut dapat mengukur konstrak ya sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Nah, dalam contoh dalam sebuah penelitian misalnya ya, penggunaan suatu instrumen oleh peneliti misalnya ya, tentang kepuasan kepada tugas ya kan. Jadi peneliti menggunakan suatu instrumen yang dimaksudkan untuk mengukur kepuasan pada tugas ya kan. Nah, jika kemudian yang terukur oleh instrumen tersebut adalah kepuasan pada atasan atau dimensi kepuasan lain ya, maka validitas instrumen tersebut itu patut dipertanyakan ya. Nah, jadi kan berbeda kepuasan pada tugas ya kan dan kepuasan kepada atasan. Belum tentu kepuasan pada atasan itu tercerminkan kepuasan pada tugas, dan demikian juga sebaliknya. Jadi kita harus betul-betul menggunakan instrumen pengukur ya sesuai dengan apa yang harusnya kita ukur. Nah, itulah kira-kira yang disebut sebagai validitas atau akurasi. Nah, ada juga bisa saja ya data atau penelitian atau sampel data yang kita kumpulkan itu valid tapi tidak reliable, atau bisa juga
reliable tapi tidak valid ya. Jadi itu bisa macam-macam seperti itu gitu. Nah, dalam konteks validitas ini itu ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur validitas itu. Yang pertama itu adalah content validity. Ya, content validity ini merupakan salah satu konsep pengukuran validitas di mana satu instrumen dinilai memiliki content validity jika mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai ya dan representatif untuk mengukur konstruk sesuai yang diinginkan oleh peneliti. Jadi dalam konteks ini content validity itu dicerminkan oleh adanya pertanyaan-pertanyaan yang memadai ya, untuk mengukur konstruk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Nah, suatu instrumen dinilai memiliki content validity jika menurut penilaian subjektif di antara para profesional, misalnya bahwa instrumen tersebut menunjukkan secara logis dan merefleksikan secara akurat sesuatu yang harusnya diukur. Misalnya saja ya, instrumen yang dalam misalnya kuesioner yang kita susun itu ada pertanyaan yang apa sih namanya ini, yang jelas gitu ya, yang pasti ya, yang terukur misalnya. Jadi kalau misalnya instrumen atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut itu jangan ambigu ya, jangan memberikan satu interpretasi atau bisa diinterpretasikan berbeda oleh satu dan orang yang lain gitu. Misalnya pertanyaan berapa jenis atau beberapa jumlah keluarga yang ada dalam satu rumah gitu, ya kan? Nah itu kan jelas ya. Dan dari situ misalnya jelas juga apa yang mau diukur. Nah yang kemudian yang kedua itu adalah criterion relative validity. Ya, tadi yang pertama itu content validity, yang kemudian yang kedua itu adalah criterion relative validity ya, untuk mengukur validitas itu. Ya. Jadi ini adalah konsep pengukuran validitas yang menguji tingkat akurasi dari instrumen yang dikembangkan. Nah itu yang ini juga di dalam apa criterion content atau criterion relative validity itu ada dua jenis criterion relative validity. Itu adalah yang pertama itu adalah concurrent validity ya, jika pengujian korelasi itu dilakukan terhadap skor instrumen baru dengan instrumen yang mempunyai kriteria relevan ya, di mana penggunaan keduanya itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Kemudian yang kedua itu adalah predictive validity ya, yaitu jika korelasi atau hubungan ya, kekuatan hubungan antara kedua instrumen itu merupakan hasil pengukuran pada saat yang berbeda, di mana pengukuran instrumen yang baru dilakukan sebelum pengukuran instrumen lain yang memiliki kriteria yang relevan. Nah, jadi itu jenis kedua ya,
instrumen atau pengukuran validitas. Dan yang terakhir itu adalah ada yang disebut sebagai construct validity, ya. Jadi ini merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur konstruk tertentu, ya. Construct validity itu merupakan konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah suatu instrumen konstruksi sesuai dengan yang diharapkan, ya. Dan di sini juga bisa mengukur validitas atau akurasi daripada data, jenis data yang kita hasilkan dalam sebuah penelitian. Nah, jadi secara singkat, ya, kita itu di dalam mengukur penelitian, ya, atau data-data yang kita hasilkan dalam penelitian dan analisis yang kita lakukan itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu aspek kuantitinya, ya. Dan itu nanti bisa diukur dengan tadi, ya, berbagai teknik pengukuran atau statistik deskriptif, ya, berupa frekuensi, kemudian rata-rata, ya, kemudian modus, dan dispersi, misalnya yang terkait dengan standar deviasi, kemudian varian, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah aspek kualitas data itu sendiri. Nah, aspek kualitas data ini ada dua hal yang perlu dicermati, ya. Yang pertama itu adalah reliabilitas atau konsistensi, ya. Yang kedua itu adalah validitas atau akurasi. Nah, untuk mengukur masing-masing aspek kualitas daripada data tersebut, ya, ada untuk aspek reliabilitas kita mengenal ada berbagai jenis koefisien, ya, atau koefisien stabilitas, koefisien efisiensi, dan reliabilitas koefisien internal. Kemudian juga untuk validitas kita memiliki beberapa teknik ukuran, ya. Nah, kesemuanya itu sekarang ini itu dapat diperoleh dengan mudah, ya, dengan berbagai program statistik yang ada ini, ya. Kita bisa secara cepat mengetahui ukuran-ukuran tersebut, ya, baik yang menyangkut aspek kuantitasnya, ya, statistik deskriptif yang mengukur rata-rata, median, standar deviasi, ya, ataupun aspek kualitasnya yang mengukur reliabilitas dan kuantitas itu. Nah, saya kira dalam mata kuliah yang lain ini sudah dibahas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nanti kita akan lanjutkan, ya, ke bagian berikutnya. Saya akan coba
Halo, Iya, Pak. halo. Iya. Ya, Halo, Bapak. sorry, ini Iya, apa? Bapak. Ini apa? Iya, Pak. Listrik saya mati ini. Oh iya Bapak. Jadi Iya, sekarang saya Bapak. tethering dari ini dari mana? Dari HP ya. Ya tadi kan pakai WiFi, pakai internet. Nah, ini memang tahu nih kenapa. Oke, nanti jadi yang tadi saya, kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa screen ya? Bisa ini? Oh, sudah. Ada beberapa kali yang Oh, Pak. Oh, jalan gesan. Halo, Pak. Iya? Iya, baik, Pak. halo. Ya, oke. Sorry, tadi ada apa namanya? Ada kesalahan saya. Oh, udah pada ini keluar ya?
Halo. Oke. Iya, Bapak. Ya, sorry, ini tadi ada aktif, kemudian saya nggak bisa masuk lagi. Sekarang udah boleh, udah bisa. Oke. Oh, nah, ya. Oke. Ya, sekarang tadi kan di awal saya menyampaikan ya bahwa apa namanya nih di dalam melakukan analisis data ya dari penelitian yang kita lakukan ini ada biasanya itu menggunakan dua jenis statistik ya kan, statistik deskriptif ya, yang kedua adalah statistik inferensial ya. Nah, untuk yang statistik apa namanya nih deskriptif ini tadi kita sudah membahasnya ya kan. Nah, kemudian yang kedua sekarang ini kita akan membahas apa itu sebagai statistik inferensial ya. Ya, sebentar. Nah, di dalam statistik inferensial ini lagi punya duit hilang ceritanya curhatnya kalau lagi statistik dok. Hari ini kita mau pesiar lagi dengan orang dari Bali. tuh siapa tuh? Oke, ini ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Nah, intinya itu kalau kita berbicara tentang statistik deskriptif itu kita kan menampilkan berbagai informasi ya dan gambaran penelitian yang kita lakukan itu secara deskriptif ya, secara boleh dikatakan ya apa adanya gitu kan. Kita mengetahui persentasenya, mengetahui rata-ratanya dari berbagai variabel yang kita kumpul data dari berbagai variabel yang kita kumpulkan dan seterusnya ya kan. Nah, tetapi salah satu bentuk atau salah satu tujuan dari penelitian yang kita lakukan itu biasanya kan kita ingin menguji ya hubungan antara satu variabel yang satu dengan variabel yang lain ya. Kemudian juga kita ingin memprediksi ya mengestimasi ya dan mengestimasi berbagai keadaan ya kalau misalnya kita mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi itu lebih lebih advance ya, lebih tinggi lagi ya. Kalau yang statistik deskriptif itu ya memberikan gambaran
informasi data-data apa adanya ya. Nah kalau misalnya statistik yang kita akan bahas ini ya, itu merupakan upaya kita ya untuk mengetahui hubungan, kemudian juga mengestimasi ya kan, dan memprediksi gitu ya. Nah jadi dalam analisis data ini itu kita lebih bisa menjelaskan kompleksitas dari penelitian yang kita lakukan, kemudian juga pengujian hipotesis ya yang kita buat sebelumnya ya, kemudian kriteria keputusan ya, dan kemungkinan kita membuat kesalahan dalam menolak atau mendukung hipotesis yang kita lakukan ya. Kemudian yang kedua juga kita akan membahas elemen-elemen di dalam pengujian hipotesis tersebut ya. Kemudian yang ketiga kita juga akan menjelaskan berbagai pengaruh dari variabel tujuan studi atau penelitian dan skala pengukuran ya di dalam pemilihan metode statistik untuk analisis penelitian. Dan kita juga akan membahas dan memberikan contoh-contoh statistik dalam konteks ini ya. Ada analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Nah kalau yang di sini yang kita yang univariat statistik itu yang paling sederhana ya kan. Nah, nanti yang lebih kompleks itu ada bivariat atau multivariat itu ya. Nah jadi ini yang kita akan bahas selanjutnya gitu. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, jadi pengujian hipotesis ya kan itu merupakan bagian dari proses analisis data penelitian ya. Jadi berdasarkan paradigma penelitian kuantitatif yang kita pelajari, hipotesis itu merupakan pernyataan dari atau pernyataan awal dari jawaban atas masalah penelitian yang kita lakukan ya. Nah, jadi hipotesis itu sesuatu yang berupa pernyataan dugaan ya, atau dugaan pernyataan dari masalah penelitian yang kita lakukan. Nah, nanti kemudian di dalam analisis itu hipotesis tersebut itu diuji ya. Nah, jadi diuji apakah pernyataan itu hipotesis tersebut benar atau tidak gitu. Nah, itu kira-kira jadi jadi hipotesis itu pernyataan awal ya. Pernyataan awal. Jadi kita benar atau tidaknya itu ya kan itu diuji dengan
menggunakan teknik-teknik statistik yang akan kita bahas ini. Ya. Nah, bagaimana kita merumuskan hipotesis tersebut? Ya, merumuskan hipotesis tersebut itu kita melakukannya itu melalui berbagai teori yang kita pelajari sebelumnya, gitu kan? Jadi dari teori-teori itu kemudian kita merumuskan satu hipotesis yang itu bersifat deduktif, gitu ya. Jadi pernyataan umum seperti itu. Tetapi kebenaran daripada hipotesis yang kita rumuskan tersebut, yang kita formulasikan tersebut, itu nanti akan sangat tergantung dari pengujian yang akan kita lakukan. Nah, jadi tujuan pengujian hipotesis itu untuk menentukan ya, apakah jawaban teoritis yang tergandung dalam pernyataan hipotesis tersebut didukung oleh fakta-fakta atau data-data yang dikumpulkan dan dianalisis. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas kan sebelum UAS itu kita bahas apa itu hipotesis dan sebagainya itu. Ya. Nah, dalam pernyataan hipotesis seperti yang dibahas sebelumnya itu dapat dirumuskan dalam berbentuk berbagai format ya. Pernyataan jika maka ya kan, kalau masih kita ingat, kemudian pernyataan hipotesis nol dan hipotesis atau hipotesis alternatif ya. Pernyataan jika dan maka itu misalnya if then gitu dalam bahasa itu, jika ini maka seperti itu adalah sebuah hipotesis juga, atau pernyataan hipotesis nol dan seterusnya itu ya. Nah, apa sih namanya ini? Pengujian hipotesis itu merupakan proses yang sangat kompleks ya. Terutama jika data yang diteliti itu merupakan data sampel atau bagian daripada populasi ya. Nah, jadi ada proses yang cukup kompleks ya belum sampai kita pada pengujian hipotesis tersebut ya. Jadi sekali lagi pernyataan hipotesis itu merupakan ekspektasi kita ya sebagai peneliti mengenai karakteristik populasi yang didukung oleh logika teoritis. Nah, ketika kita mengumpulkan data-data penelitian, itu kan data yang kita penelitian, data tersebut itu merupakan data sampel dari sebuah populasi, ya kan? Jadi kemudian kita merumuskan hipotesis, ya kan? Nah, hipotesis yang akan kita uji itu adalah berdasarkan data sampel, ya kan? Bukan data populasi. Nah, tapi data sampel ini itu bisa digunakan untuk bisa mengetahui parameter yang ada dalam populasi tersebut gitu. Jadi di sini kita melihat bagaimana tahapan penelitian itu ya kan dilakukan ya. Dari kita pengambilan data, kemudian hipotesis, pembuatan hipotesis. Pembuatan hipotesis tentunya itu harus didukung atau berdasarkan suatu logika teoritis tertentu gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan
hasil pengujian terhadap sampel tersebut, ya kan, kita penelitian itu membuat keputusan apakah menolak atau mendukung hipotesis tersebut, gitu kan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita bisa saja misalnya saja membuat hipotesis ya berdasarkan satu logika teoritis ya yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita merumuskan hipotesis. Nah, kemudian kita menguji hipotesis tersebut ya. Nah, hasil pengujiannya itu misalnya saja mendukung hipotesis yang kita buat, gitu kan? Atau bisa saja menolak. Nah, biasanya yang kita harapkan itu adalah bahwa pengujian yang kita lakukan itu mendukung hipotesis karena itu memang sesuai dengan teori yang kita pelajari sebelumnya. Tapi bisa saja hipotesis yang kita pengujian yang kita lakukan itu menghasilkan satu kesimpulan yang berbeda atau yang tidak mendukung hipotesis yang kita buat. Nah, ini apakah kemudian penelitian itu salah ya atau tidak valid atau kurang reliable atau nggak bisa kurang dapat diandalkan misalnya ya itu. Nah, ini di sini persoalannya itu adalah selama kita bisa menjelaskan ya kan mengapa pengujian secara ilmiah tentunya ya, selama kita bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa mengapa hipotesis itu tidak didukung oleh pengujian yang kita lakukan, itu bisa saja itu nggak bermasalah gitu, ya kan. Jadi yang penting di sini ini adalah bahwa penjelasan ilmiahnya itu yang harus ditekankan, gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, nah sampai di sini gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak, ya nanti kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan dengan membahas bagian daripada pengujian statistik, pengujian hipotesis ini ya, atau statistik inferensial ini. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Iya. Oke. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Yuk, makasih ya. Makasih, Bapak. Makasih, Bapak. Makasih, Bapak. Makasih, Bapak. Makasih, Pak.